Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Saya Ismail Batni, STMPD. Kita akan masuk ke pertemuan pertama ini ya untuk fisika dasar. Ya, selamat mengikuti ya. Baik ya. Eh, Pertama Anda tentunya sudah tahu ya apa itu getaran ya. Getaran itu sebetulnya adalah gerak bolak-balik ya secara teratur oleh titik keseimbangan. Kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau getaran itu dari sini dia bergetar kemari gitu ya. Nanti sini lagi, balik lagi ke sini. Berarti satu getaran ya. Artinya bandul ini bergetar ya. Sekarang kita coba biar dia bergetar dengan sendirinya. Nah, seperti ini bergetar. Nah, satu satu getaran itu kira-kira dibayangkannya seperti ini ya. Nah, ini satu getaran. Jadi ketika dia dari sini ke sini balik lagi ke tengah. Ya, jadi dari tengah ya, dari tengah ke sini kembali balik lagi ke tengah. Jadi dari tengah kembali ke tengah lagi itu berarti satu getaran. Gitu ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi besaran yang dimiliki oleh suatu getaran itu yang perlu Anda ketahui itu adalah besarannya adalah periode ya. Perhatikan ya, periode ini adalah besaran ya. Besaran ya. Dimana disimbolkan dengan T ya. Rumusnya ini. Rumusnya ini terbalik ya. Maaf ini terbalik ya. Jadi rumusnya adalah periode atau T itu adalah 1/F ya. Jadi periode itu adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran ya. Jadi kalau kita ini kan kemari ya ke sini ya. Jadi lamanya dari sini kembali ke sini lagi itu berapa lama? Itulah yang disebut dengan periode ya. Sedangkan frekuensi itu dalam 1 detik berapa jumlah getaran yang terjadi. Ya. Makanya rumusnya ini seperti dibalik aja ya, F dengan T ya. Saya kira ini sudah menjadi pelajaran kamu ketika SMP dan SMA ya. Kita lanjutkan ya. Nah sekarang untuk gelombang, apa sih gelombang? Gelombang itu sebetulnya adalah getaran yang merambat. Jadi getaran kalau dia bergetar, misalkan ini ya, mouse ini perhatikan kalau dia begini ya, dia akan bergetar nih berarti ini mouse ini ya. Kalau dia merambat bergerak, maka dia akan terjadi bentuk gelombang seperti ini. Atau bisa saya simulasikan ya, misalnya seperti ini ya. Nah ini kita ada simulasinya, kita play. Nah, jadi ini kan bergetar nih ya, tapi getaran ini bergerak dia. Ini terlalu cepat ya, saya coba slow motion ya. Kira-kira begitu ya. Jadi karena getaran ini bergerak, jadi dia seperti ini. Ya, saya coba pakai fix N ya. Nah, ini kan kalau saya matikan ya, saya kecil, ini gelombangnya terlalu besar amplitudenya. Frekuensinya saya kurangi ya, Coba tensionnya saya sedangin aja deh. Oke. Nah, kalau saya, kira-kira ini tali ya, tali ya. Jadi kan dia bergetar nih. Kalau di tali bergetar, maka getaran ini akan mengakibatkan gelombang ini, seperti ini gelombangnya ya. Gelombangnya kalau saya manualin ya kira-kira. Nah, jadi gelombang ya. Tuh ya. Segini. Jadi ini bergetar. Getaran ini getaran ini bergerak ya sehingga dia menjadi suatu gelombang. Makanya di sini gelombang terjadi karena ada sebutan yang merambat. Jadi getaran yang merambat ya. Seperti itu ya. Sama seperti air juga sama ya. Nah, yang kamu harus betul-betul pahami adalah yang merambat itu bukan bendanya, ya seperti ini, ya. Seperti ini yang merambat ini bukan bendanya. Bendanya ini tali ini tetap diam, ya. Ini diam talinya. Yang merambat itu adalah energi gelombangnya. Jadi gelombang itu mengeluarkan energi. Jadi di sini perantaranya tidak ikut merambat, tapi energinya yang bergerak, ya. Makanya energi gelombang ya, itu ya. Jadi ternyata gelombang itu adalah merupakan satu energi ini ya yang harus kamu pahami dan
Yang bergerak bukan bendanya, tetapi hanya gelombangnya saja, ya. Bentuk dari gelombang itu atau energi ya, gelombang itu yang bergerak. Itu ya mungkin poin yang harus kamu pahami ya berkaitan dengan gelombang. Nah, sekarang kita masuk kepada dalam untuk memahami gelombang dengan lebih besar lagi ya, seperti halnya umumnya ya, manusia bisa memahami dunia ini itu kan karena manusia sudah bisa mengubah dari bentuk fisik yang dilihat itu, kemudian dia merubah menjadi persamaan matematika, sehingga dia bisa memprediksi, memperhitungkan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan gelombang ya. Jadi ini disederhanakan, memang gelombang itu kan agak rumit ya. Kalau misalkan saya jalankan lagi, ini seperti ini gelombang. Ini kalau dia berhenti ya. Tapi kalau misalnya dia dilepas seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya, tentu berbeda ya, atau dia talinya panjang sekali sampai nggak selesai lah gitu ya. Ini kalau tensinya tegangannya tinggi, kalau tegangannya saya rendahin, maka dia menjadi seperti ini. Kalau talinya ditarik ya, talinya ditarik ke sana, ditarik gitu tegangnya, tarik sekali, maka jadinya seperti ini ya. Jadi bisa bisa sangat berbeda-beda ya gelombang ini ya. Jadi ini hanya istilahnya simulasinya ya. Nah, sehingga dalam perhitungannya kita tentunya harus membuat gelombang itu seolah-olah stabil ya. Kalau seperti ini kan jadinya kayaknya nggak stabil ya. Jadi di sini dianggap stabil aja dulu ya. Jadi gelombang ini dianggap yang kita dalam perhitungan ini, gelombang ini dianggap tidak banyak perubahan-perubahan gitu ya. Ya stabil lah ya istilahnya. Atau ini disebutnya, atau bisa juga disebut dengan gelombangnya harmonis ya. Jadi tidak ada perubahan getaran ya, dan panjang gelombang ya. Nah, jadi dalam ini kita misalkan ini ada gelombang yang bergerak ya, dan ini adalah titik P ya. Ini gelombangnya bergerak ceritanya ya, cuma di sini tulis satu saja ya. Ini satu gelombang ya, titik P dengan jarak dari asal muasal gelombang ini itu sejauh X. Jadi persamaan ini nanti mengacu kepada ini ya. Jadi titik P itu anggaplah jarak X ya, jarak P berjarak X dari titik awal ya. Nah, sehingga getaran akan sampai di titik P setelah selang waktu T. Jadi dari sini ke sini setelah waktu T ya. Nah, tentunya jarak waktunya itu tergantung dari V ya, tergantung dari kecepatan dari gelombang ini. Nah, jadi kalau misalkan gelombangnya konstan ya, atau tadi ya dinamis ya, harmonis ya, gelombangnya itu harmonis, maka persamaan matematikanya itu seperti ini ya. Di mana y itu sebetulnya adalah persamaan y ya. Kalau ini x kan ya, ini y, posisi y ya. Itu di mana P ini, titik P ini bisa di sini, 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 bisa di mana aja ini ya posisinya ya. Itu memenuhi persamaan A sinus ya frekuensi sudut ya, dikali dengan waktu ya, dikurangi dengan bilangan gelombang dengan X ya. Di mana frekuensi sudut ini adalah sama dengan 2pi dibagi T. Ya, atau juga 2pi per 2pi F juga boleh ya. 2pi per T boleh, 2pi F juga boleh. Jadi ini frekuensi sudut ini rumusnya bisa dua ya. 2pi per T atau 2pi F ya. Kira-kira begitu ya. Ini saya pakai yang 2pi per T ya. Jadi ini ya, ini itu sama dengan ini. Dan K ini disebut dengan bilangan gelombang. K itu sama dengan adalah 2pi per lambda atau panjang
gelombang. Ini panjang gelombang. Panjang gelombang itu ini, sini sampai sini ya, itu panjang gelombang. Ya, terus X ini adalah jaraknya dari sini ke sini. Ini jarak dari sini ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini persamaannya ya. Saya harus segera ini karena waktu ya, waktu kita video tutorial ini kan ini waktu ya, waktunya harus segera saya sampaikan. Jadi saya tidak bisa menerangkan terlalu jauh ya, silahkan Anda nanti ulang-ulang saja videonya ya. Sekarang kita langsung ke pembahasan soal. Misalnya ada sebuah soal, Widya bermain dengan tali plastik yang biasa digunakan untuk menjemur pakaian ya. Yang perlu kamu, kalau kamu melihat soal seperti ini ya, dari sini ini soalnya dari sini. Itu sebetulnya kamu lihat yang ini aja nih, yang ada angkanya dan ada satuannya ya. Nah ini yang kamu harus perhatikan ya. Kalau udah dapat soal tuh ini, karena dari sini kita bisa mengetahui ini apa, ini apa, ini apa. Dari mana tahunya? Dari satuannya ya, dari satuannya. Jadi sederhananya gitu ya. Kalau ngeliat, misalnya ini 2 Hz. Hz ini adalah satuan untuk apa? Frekuensi. Jadi ini 2 Hz ini pasti frekuensi. Yang ini 0,5 satuannya meter. Meter itu berarti jarak. Kalau berkaitan dengan gelombang ya jarak itu ya amplitudo ya. Gitu. Sedangkan 12 ms 12 meter per sekon. Meter per sekon ini apa sih? Meter per sekon ini satuan untuk apa? Satuan untuk kecepatan. Nah, jadi kita sudah tahu walaupun ini tidak terbaca ya, kita hanya bisa tahunya 2 Hz, 5 m, 12 ms. Berarti kita akan tahu ini bahwa ini pasti adalah kecepatan karena satuannya ms. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah amplitudo, frekuensi dan dari A sampai D. Kamu baca sendiri ya. Saya akan langsung ya, lanjutkan aja ya pembahasannya. Kita coba jawab yang A ya. Oke, yang A. Contoh soal ya, Widya bermain ya. Ini soalnya sama kayak tadi ya. Nah, yang ditanyakan amplitudonya. Di sini tadi udah saya coret-coret ini ya, 2 Hz, 5 m. Jadi kita tahu 3 hal ini ya. Yang pertama amplitudo sudah langsung ketahuan ya. Ini amplitudonya ya 0,5. Frekuensinya berarti ini 2 Hz frekuensinya sudah ketahuan ya. Nah, laju gelombang juga kita sudah tahu 12 MHz. Yang ditanyakan apa? Frekuensi sudut ya. Frekuensi sudut itu apa rumusnya? Rumusnya pokoknya W sama dengan 2pi per T. Atau bisa juga sebetulnya begini ya. Rumusnya W sama dengan 2F juga boleh ya. 2F gitu ya. Boleh, sama aja ya. Berarti 2pi per T boleh, 2pi per 2pf juga boleh. Tapi saya pakainya di sini 2pi per T ya. Sehingga W sama dengan 2pi per 0,5, maka didapatlah rumusnya bahwa frekuensi itu sama dengan 4pi ya, radian per sekon. Ini satuannya radian per sekon. Jadi kalau ada rad per sekon itu sudah pasti kecepatan frekuensi sudut. Maaf ya. Nah, panjang gelombang berapa? Nah, rumusnya panjang gelombang adalah V per F ya. Kamu bisa lihat di modul ya ini ya, karena ini rumus-rumus yang sudah biasa diketahui ya. Di sini ada nggak ya V per F ya? Oh, nggak ada ya. Nggak ada ya. Di sini. Oh, tidak ada ya. Berarti nanti kamu lihat di modul ya. Rumusnya dari mana asalnya ya, 2pi per F ya. Nah, itu berarti V-nya berapa? V-nya kan 12 nih, V-nya 12 ya. Dibagi dengan F frekuensi ini 2 Hz. Jadi 6 meter. Nah, terus satu lagi apa lagi? Bilangan gelombang itu K ya di sini ya. Nih. Nah, ini bilangan gelombang itu rumusnya ini 2pi per lambda ya. Nah, di sini kita pakai rumusnya bilangan gelombang sama dengan K W per V. W-nya kan berapa W-nya tadi? Nah, frekuensi sudutnya 4. Ya, 4. Gitu kan ya. Terus V-nya kan tadi sudah dapat kecepatannya 12. Jadi 4 per 12. 4 per 12. Ya. S sama S-nya habis. Tinggal radian per M. Jadi 4 dibagi 12 kan 1 per 3
Enggak, 1/3. Ya. Jadi 12 dibagi